Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ini adalah video ketiga yang aku bikin hari ini. Wow, amazing kan? Ya udah, aku juga nggak tahu kenapa dibilang excited nggak juga sih, tapi kayak ya pengen bikin aja gitu. Lagi rajin ya, lagi rajin. Alhamdulillah lagi rajin ya. Oke, ini tema videonya adalah yang sedih kehilangan dirimu. Emang ada yang sedih kehilangan kamu? Duh, kamu GR banget deh. Ya udah, siapa tahu memang ada yang sedih ya. Nanti kita cek ya, siapa sih kira-kira yang sedih nih yang kehilangan kamu. Siapa tahu orangnya kamu kenal. Nanti kamu cek deskripsinya aja ya. Ini mungkin isinya tentang personality, tentang seseorang, fisik, karakter, energi, hubungan kamu sama dia seperti apa. Nanti kamu bisa cek sendiri. Oke? Mungkin ini nggak resonate buat semua orang, mungkin bisa beberapa aja. Nggak usah baper, nggak usah sedih, santai aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini, ya. Itu aja, kita mulai ya. Yang sedih kehilangan dirimu. Wah, aku ngerasa kamu deket banget nih sama dia. Dekatnya sedekat itu. Aku jadi ikutan baper ya. Pas tadi aku lihat kartu The Lovers nih di sini ya. Pertama kali aku jadi ikutan baper. Kayak sedih. Sedihnya ya kalau misalnya ada rasa gitu ya. Seseorang ada rasa terus harus kehilangan kan sedih ya pastinya. Dia tuh sedekat itu sama kamu. Kamu sama dia mungkin punya perasaan. Perasaannya tuh ya saling bersambut. Mungkin perasaannya juga sama besarnya. Kalau kamu sama dia tuh kayak dunia milik berdua. Orang lain tuh kayak numpang. Apalagi aku cuma numpang. Ya. Jadi kayak dunia milik berdua, kamu sedekat itu sama dia. Dan kalau kamu sama dia tuh kayak orang-orang tuh dicuekin sama kalian. Kalian gak peduli sama siapapun. Mungkin banyak dari yang mendekat ke kamu atau mendekat ke dia juga jadi menjauh. Kalau misalnya kamu sama dia tuh lagi deket energinya. Energinya kamu sama dia ini bagus loh aku ngerasanya. Entah gimana, kedekatan atau hubungan kalian tuh kayak membawa pencerahan. Energinya tuh positif, hubungannya tuh positif, kayak cerah, positif, bagus gitu. Mungkin energinya tuh kayak ngasih kekuatan buat kalian masing-masing. Bagus. Dan mungkin kamu sama dia happy. Waktu kalian deket tuh happy banget. Entah salah satu dari kalian yang happy atau memang hubungannya membawa kebahagiaan, seneng ya. Gimana ya, sedih banget kalau harus kehilangan sih kalau deket banget dan happy kayak gini. Tapi yang gak enaknya adalah hubungan kamu tuh kayak complicated sama dia, kayak rumit. Masalah tuh kayak bukan cuma satu hal aja, ada beberapa hal atau beberapa alasan yang kayak hubungan kalian tuh rumit banget deh gitu. Atau mungkin ada juga di dalam hubungan ini ya, kayak kamu atau dia tuh banyak yang deketin juga. Jadi kayak kamu atau dia tuh kayak punya saingan gitu. Punya saingan. Karena dia ada yang deketin, jadi kamu juga ngerasa ya punya saingan. Karena banyak gitu ya yang mendekat ke kamu atau ke dia. Iya, hubungannya tuh rumit, complicated. Nggak tahu sih sebenarnya complicatednya tuh dari pihak mana gitu. Salah satu dari kalian pastinya. Atau mungkin dari pihak eksternal. Bukan dari internal kalian, bisa juga. Mungkin kamu sama dia ini hubungannya cukup lama. Entah sih, aku tiba-tiba ngerasa energi kamu sama dia tuh hubungannya cukup lama juga. Ya. Kalian tuh terikat satu sama lain. Dan kalian tuh sama-sama saling terbuka juga. Kamu tahu tentang dia, mungkin dia juga tahu tentang kamu. Ada energi kayak apa ya? Ada yang toksik kali ya. Mungkin bukan kalian sama-sama saling menyakiti, tapi entah gimana ada yang setelah dijalani kok lama-lama kok jadi kayak toksik.
Dia itu sering banget nunjukin effortnya, sering banget nunjukin perasaan dan kasih sayangnya ke kamu. Nggak tahu nih, aku ngerasa kan temanya ini kan sedih, yang sedih karena kehilangan kamu ya. Dia ini setelah kehilangan kamu, ada yang sampai kayak nggak begitu perhatian lagi sama dirinya sendiri. Ada yang sampai kayak susah makan, mungkin juga susah tidur, ya. Soalnya aku ngerasa kayak ada seseorang yang kayak jadi nggak teratur gitu loh pola makannya, sampai ada yang kayak kurus. Dia nggak begitu perhatian sama dirinya lagi. Sedih ya. Mungkin setelah kehilangan kamu ya, mungkin dia sikapnya berubah ke kamu. Kayak dia mungkin jadi kayak acuh atau nggak peduli sama kamu. Apalagi kalau misalnya kamu yang memutuskan dia atau memutuskan buat meninggalkan dia. Jadi dia juga langsung berubah sikapnya ke kamu. Atau bisa juga mungkin dia yang ninggalin kamu juga, tapi dia juga sedih setelah meninggalkan dan kehilangan kamu. Dia juga sikapnya berubah setelah meninggalkan kamu. Sebenarnya ya di sini tuh ada energi kayak dia tuh pengen berjuang buat kamu. Berjuang buat kamu, buat hubungan kamu sama dia. Dia mungkin seseorang yang dewasa, seseorang yang bijak ya. Kadang dia memang kayak memberikan batasan ke kamu. Bisa jadi dia ini orangnya memang kayak senang sendirian. Tipe-tipe yang introvert kali ya, jadi kayak dia lebih suka sendirian atau senang sendirian. Tipe-tipe yang introvert kali ya, jadi kayak dia lebih suka sendirian atau senang sendirian. Dia ini kayaknya lebih sering di rumah, lebih suka di rumah. Dia kayak senang menyendiri aja gitu aku ngerasanya. Tapi waktu misalnya dia deket atau punya hubungan sama kamu, dia tuh banyak actionnya, banyak yang dia lakuin buat kamu ya. Sedihnya dia adalah dia sering mikirin kamu, dia sering kepikiran kamu, sampai yang suka ngelamunin kamu, galauin kamu. Kamu tuh ya, menurut dia kamu tuh dunianya dia. Aduh ya. Kamu tuh kayak dunianya buat dia. Kayak kamu tuh segalanya buat dia. Atau seseorang yang dia idamkan, atau sosok idealnya dia tuh kamu. Menurut dia. Pokoknya kamu deh gitu. Kayak dunia dia tuh teralihkan ke kamu semua gitu. Kayak dia fokusin kamu, kayak dia mikirin kamu. Mungkin sampai saat ini juga masih suka kepikiran. Ada sih yang masih suka sedih kehilangan kamu. Atau memang dia sedihnya itu ya setelah kehilangan kamu, pada saat itu ya kehilangannya, atau kalian menjauhnya pada saat itu. Tapi ada juga yang sampai sekarang masih suka sedih. Kamu tuh ya ibaratnya, menurut dia kamu tuh seseorang yang dia harapkan. Dia itu kayak menyimpan harapan ke kamu. Kayak dia tuh masih mengharapkan kamu, atau menyimpan harapan, atau dia tuh menganggap kamu tuh seseorang yang layak buat diharapkan sama dia. Kan kalau sosok ideal, sosok yang dikagumi ya pasti dia berharap sama kamu. Terlepas hubungan kamu sama dia kayak gimana. Pokoknya dia kayak mengidam-idamkan kamu deh, kayak kagum juga sama kamu. Mungkin waktu kamu sama dia hubungannya baru, terus kalian tiba-tiba deket. Atau misalnya kamu sama dia baru kenal, terus kalian bisa langsung sedekat itu gitu ya. Ada chemistry, atau kayak kalian gampang deket. Atau pas kalian baru deket, terus kamu sama dia tuh kayak langsung punya hubungan. Langsung intens kedekatannya. Mungkin setelah pergi atau kehilangan ya, kayak kamu sama dia tuh jadi saling cuek-cuekan ya. Iya, saling cuek-cuekan. Atau setelah kehilangan ya, setelah pergi, dia tuh kayak langsung bertransformasi, pengen punya kehidupan yang baru gitu tanpa kamu, pengen buka lembaran hidup yang baru. Ada juga di sini yang memang ada energinya third party ya di dalam hubungan cinta segitiga. Entah siapa ada di dalam hubungan seseorang ya. Di sini pokoknya ada di dalam cinta segitiga. Ya, kayak kamu sama dia tuh saling tertarik. Jadi kayak pasangan kamu atau pasangan dia ya kayak dicuekin. Karena kamu sama dia tuh ya saling tertarik. Itu yang di dalam hubungan cinta segitiga. Pastinya kamu sama dia udah menjauh.
Ada yang menjauh karena di ghosting, ada yang menjauh karena tiba-tiba dia berubah atau tiba-tiba dia kayak pengen ninggalin kamu. Ada yang memang kamu baru kenal sama dia atau kamu baru dekat sama dia, hubungan kalian baru sebentar aja, terus nggak lama kamu sama dia jadi menjauh, apapun alasannya ya. Ada yang antara kamu sama dia mungkin ya, kayak udah sama-sama saling kenal keluarga kalian. Atau mungkin ada family issue yang menyebabkan kamu sama dia tuh pisah atau jadinya kalian saling meninggalkan. Family issue misalnya salah satu dari kalian tuh udah punya pasangan, udah menikah, ya, udah otomatis udah punya istri atau suami. Itu kan family issue juga termasuk. Atau ada juga family issue mungkin keluarga kamu, keluarga dia, atau salah satu dari keluarga kalian tuh nggak setuju sama hubungan kamu sama dia. Atau ada salah satu dari anggota keluarga kalian yang mengendalikan kalian, yang memang otomatis punya power dan kalian tuh harus nurut gitu ya sama seseorang yang punya power itu. Bisa orang tua, bisa keluarga, pokoknya kamu sama dia tuh kayak ada keluarga yang menentang hubungan kalian. Nah kayak gitu ya. Sebenarnya antara kamu sama dia tuh ragu sama hubungannya. Entah gimana, keraguan-keraguan itu yang bikin kayak hubungan kamu tuh kayak lemah jadinya. Lemah ya, makin lama ya kayak apa ya, jadi nggak hubungannya tuh nggak kuat gitu loh. Jadi kamu sama dia ya lama-lama ya nggak ada kekuatan hubungannya, lama-lama jadi ya pisah, meninggalkan, kehilangan jadinya. Mungkin dia suka mimpiin kamu. Iya, dia suka mimpiin kamu sampai kadang sebelum mereka tidur itu mereka sering mikirin kamu. Iya. Atau ada yang sampai kepikiran kamu, sampai susah tidur. Atau kamu sama dia nih, aku ngerasa kayak ada batasan di antara kalian. Ada salah satu dari kalian mungkin yang membatasi diri atau kasih jarak gitu ya, menjaga jarak. Dia ini orangnya tipenya tuh nice, friendly sebenarnya. Sama siapapun, sama yang mendekat ke dia juga dia friendly, nice. Kadang ya memang aslinya nice, atau kadang memang dia ngerasa kayak ya nggak boleh sombong aja gitu sama orang-orang ya. Dan dia masih suka inget-inget tentang memori kenangannya sama kamu. Berarti dia seseorang yang memang dari masa lalu kamu ya. Baik sih, dia tuh orangnya baik, aku ngerasanya nih. Kayak seseorang yang baik memang, apalagi kalau dia feminin. Dia ini ngerasa hubungan kamu sama dia itu kayak di ujung tanduk ya. Mungkin ada masalah, jadi kayak hubungan kalian tuh yang tadi aku bilang, hubungannya lemah, gak kuat dan kayak gak aman. Kayak bisa tiba-tiba hancur, tiba-tiba berantakan, atau tiba-tiba kalian langsung pisah gitu ya. Karena ada hal-hal mungkin yang bikin hubungan kalian tuh lemah dan kayak hubungannya tuh gak secure, bukan hubungan-hubungan yang aman gitu. Dia seseorang mungkin yang agak workaholic ya, kayak fokus banget sama kerjanya, atau dia memang seseorang yang baik atau bagus di ahli memang di pekerjaannya ya. Tipe-tipe yang career minded juga ya, atau money oriented, yang dipikirannya tuh kayak kerjaan, cuan-cuan gitu. Mungkin dia seseorang yang memang kayak suka seni ya, entah seni musik, dia suka main musik, atau dia kayak suka nyanyi, atau dia suka menghibur dirinya mungkin, atau memang orangnya tuh suka dengerin musik. Iya. Nah, kamu sama dia tuh udah menjauh, tapi ada juga yang udah menjauh tuh kayak masih terikat energinya. Masih selalu tarik menarik, entah twin flame, entah soulmate ya. Dia nih happy loh pas punya hubungan sama kamu, kayak happy banget. Dia ngerasa kayak kamu tuh menjaga dia, atau memang ya dia yang menjaga kamu gitu, kayak kalian tuh saling protektif, saling menjaga, saling melindungi. Atau memang dia seseorang yang memang melindungi, menjaga kamu. Kayak dia itu seseorang yang bisa kayak meningkatkan kualitas diri kamu, atau dia bisa membawa kamu ke arah positif, ke arah lebih baik, atau mungkin kamu jadi berubah nih, jadi seseorang yang lebih baik ya. Entah perkembangan diri kamu jadi lebih baik, entah ada peningkatan di diri kamu juga, pokoknya ada sesuatu deh yang berubah ke arah lebih baik.
dia masih suka ingat kamu. Kalau dia ingat kamu, dia tuh kayak orang lagi kasmaran, kayak orang lagi falling in love. Bisa yang kayak senyum-senyum terus, bisa yang kayak baper, tiba-tiba sedih. Ada energi di mana mungkin dia masih menunggu kamu. Entah sih nunggu apa, bisa nunggu kabar dari kamu, bisa nunggu komunikasi, bisa nunggu kamu cari-cari dia juga. Kayak dia tuh mungkin membawa keberuntungan ya buat kamu. Dia membawa keberuntungan buat kamu, atau kamu merasa beruntung gitu ya kenal sama dia, atau dia merasa beruntung kenal sama kamu. Di sini aku ngerasa kayak ada hokinya gitu. Kayak dia merasa beruntung bisa kenal dan dekat sama kamu, dan kamu juga kayak gitu merasa beruntung. Atau kalian sama-sama membawa keberuntungan pas kamu dekat sama dia. Dia tuh bingung. Dia tuh kayak masih suka ngebayangin atau kayak masih mengidam-idamkan kamu gitu ya. Dia masih suka kepikiran dan kayak bingung gimana ya, kok masih keingetan kamu, masih suka kepikiran kamu gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia punya perasaan sama kamu, pasti itu kan kayak gak enak banget hatinya. Udah ada perasaan tapi kalian menjauh, itu pasti kan gak enak rasanya. Mungkin kamu sama dia dihadapkan sama suatu keadaan yang memang kayak kalian gak bisa mengubah keadaan itu. Misalnya kamu sama dia ada perbedaan agama, kamu sama dia pasti kan gak bisa kan mengubah keadaannya kayak gitu. Nah, kayak di sini tuh ada sesuatu yang memang keadaannya gak bisa diubah. Atau setelah kalian menjauh atau pergi ya gak ada perubahan sama hubungan kalian gitu. Dan mungkin dia gak bisa mengubah apapun, dia gak bisa mengusahakan gitu untuk hubungannya sama kamu. Bisa jadi dia ini seseorang yang udah dewasa atau lebih dewasa dari kamu ya. Kalau misalnya dia feminin, dia juga seseorang yang udah cukup mapan, terus dia tuh apa ya, lebih dewasa juga ada. Ada yang memang orangnya ini fisiknya ya, kalau dia feminin, dia tuh nggak terlalu gemuk ya, kayak kurus tubuhnya tuh, badannya kurus fisiknya. Dia itu kayak seseorang yang cantik, mungkin juga ganteng. Karena aku ngerasa di sini ada energi seseorang tuh kayak yang banyak yang mendekat ke dia ya. Banyak yang mendekat, tapi kayak segan buat deket ke dia. Karena dianya juga nggak terlalu merespon kadang. Agak-agak cuek gitu tipe orangnya. Jadi banyak yang mendekat, tapi ya segan buat dekat ke dia. Dia ini sebenarnya ya tipe-tipe orang yang fokus sama masa depan gitu ya. Atau mungkin dia itu sebenarnya udah gak mau lagi ingat-ingat tentang kamu, ingat-ingat kejadian atau apapun yang udah berlalu. Apalagi kalau misalnya salah satu dari kalian tuh punya salah atau tersakiti, dia tuh pengen kayak ya udah hal-hal yang dulu pernah terjadi konflik di antara kamu sama dia tuh udah nggak pengen ingat lagi. Dia pengen kayak ya udah kita fokus aja ke depan. Kalau misalnya kamu sama dia masih komunikasi atau di antara kalian masih mau komunikasi, dia tuh pengennya hal yang dulu bikin kalian ribut, konflik gitu ya, dia tuh kayak udah nggak mau dibahas. Menurut dia itu yang lebih baik ya. Dia ini pasrah banget tentang hubungannya sama kamu. Kayak ya udahlah, terjadilah apapun deh gitu. Dia udah pasrah, mau kamu marah sama dia, mau kamu benci, mau kamu sebel, dia tuh pasrah aja. Ya. Dia ini ngerasa punya beban ya. Punya beban di dalam hubungan kamu sama dia. Apapun bebannya, terutama family issue nih tuh, aku lihat kan kayak ada home dan family issue di situ. Jadi ngerasa punya beban, atau dia tuh sebenarnya ngerasa memiliki kamu banget, tapi dia juga bingung memiliki tapi punya beban gitu ya. Itu kan gak enak sebenarnya. Atau ada juga yang memang kayak apa ya, karena punya masalah gitu ya, ada family issue, jadi dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh berat buat dijalanin ya. Berat kalau dia harus memiliki kamu karena ada family issue di sini. Dia tuh seseorang yang memang menghargai banget keberadaan kamu. Dia menghargai dan menghormati keberadaan kamu. Dia tuh kayak respect banget sama kamu orangnya. Dia tuh ngerasa kamu tuh seseorang yang memang layak buat mendapatkan seseorang yang lebih baik dari dia. Atau dia ngerasa kayak kamu tuh
worth it gitu loh, seseorang yang worth it dan pantas buat ditunggu, atau seseorang yang ideal. Jadi tuh kamu pantas buat mendapatkan sebuah cinta yang lebih baik, ya. Ya mungkin dia ini mantan kamu, seseorang dari masa lalu kamu, ya. Dan sebenarnya mungkin ada energi kayak dia tuh udah capek sebenarnya sama hubungan ini. Apapun sih, kayak dia udah lelah aja gitu rasanya. Dia tuh kayak masih berharap atau masih merasa kayak kamu tuh satu-satunya yang ngertiin dia, kamu tuh satu-satunya yang kayak bernilai, punya value menurut dia. Seseorang yang ideal, yang dia idam-idamkan, yang dia dambakan. Jadi kalau ditanya ke dia gitu, siapa seseorang yang ideal, seseorang yang kayak worth it gitu ya, dia bakalan jawab itu kamu. Dia masih berpikir kadang atau masih berharap kayak suatu saat nanti ya kamu bisa jadi pasangannya dia, atau dia bisa jadi pasangan kamu, atau kalian bisa sama-sama, bisa bersama suatu saat nanti gitu. Ada energi di mana dia juga kayak lagi healing dari kamu, lagi mencoba healing atau lagi mencoba buat move on. Dan dia juga kayak lagi let go kenangannya sama kamu, sama dia yang dulu gitu. Kayak yang tadi aku bilang, dia kan pasrah, jadi dia kayak ya udahlah, yang terjadi aja. Dia bakal coba healing dan move on dari kamu, bakal coba kayak merilis apapun masalahnya kamu sama dia, merilis hal-hal negatif, merilis energi dan apapun tentang kamu. Apalagi kalau misalnya ada family issue ya di antara kamu sama dia, dia juga kayak lagi mencoba untuk merilis dan melupakan hal-hal itu. Dia ini punya passion ya terhadap kamu, dia punya hasrat dan dia tuh suka ngebayangin kamu. Ngebayangin apa nih? Ngebayangin yang enggak kali ya. Dia punya hasrat, dia pengen dia tuh kayak ada tertarikan sex attraction gitu ya terhadap kamu. Ketertarikan yang cukup dalam buat kamu, ke kamu gitu. Dia suka mikirin kamu, suka berharap kamu tuh masih ada kontak fisik sama dia. Dia suka ngebayangin kamu, sampai juga ke bawah mimpi yang tadi aku bilang. Nah, kamu tuh selalu ada di pikirannya dia. Dia berharap kamu tuh bisa ketemu sama dia, atau bisa ngobrol lagi sama dia, atau ada sesuatu yang memang pengen dia omongin, pengen dia sampaikan ke kamu. Dia pengen ada kayak heart to heart conversation di antara kamu sama dia, kayak obrolan dari hati ke hati gitu. Tapi salah satu dari kalian tuh kayak udah cuek sebenarnya. Mungkin pas kamu dekat sama dia, kayak salah satu dari kalian tuh baru putus atau baru move on dari hubungan sebelumnya ya. Jadi pas kamu ketemu dia tuh kayak kamu ngerasa, wah ini seseorang kayak new love buat kamu, atau dia ngerasa kayak kamu juga new love-nya buat dia. Mungkin dia saat ini lagi fokus sama finansial dan karirnya, makanya terlihat kayak cuek atau pasif gitu ke kamu. Nah kan ada kartunya kan, aku bilang tadi pas di awal, dia tuh ngerasa kayak punya chemistry sama kamu pas baru ketemu sama kamu, kayak ada strong connection di antara kamu sama dia gitu. Walaupun misalnya kamu menjauh sama dia, kalian tuh kayak ada tarik menarik, kayak magnet ya. Jiwanya kalian tuh tetap kayak deket dan tetap terikat, chemistry-nya tuh kuat. Bukan chemistry yang kaleng-kaleng gitu ya. Kamu sama dia kalau deket tuh kayak ini ya, kayak anak kecil. Kamu bisa yang semanja itu sama dia, atau dia bisa yang semanja itu sama kamu. Dan salah satu dari kalian tuh ada jiwa-jiwa kayak jiwa-jiwa yang perhatian, care gitu ya. Kayak kalian tuh deket kayak jadi anak kecil ya, bisa yang semanja itu satu sama lain. Dia tuh kalau dekat sama kamu tuh ya, bawaannya tuh kayak pengen menggoda kamu, flirtingin kamu gitu ya. Dan mungkin kamu juga kayak gitu. Kalau misalnya di sini ada twin flame ya, energinya mirror. Kalian tuh sama-sama ada jiwa-jiwa yang flirting. Kalau kalian deket atau dulu kalian intens gitu komunikasi dan hubungannya, ada yang suka flirting di sini. Mungkin kamu sama dia sebelumnya ada yang memang awalnya tuh kayak berteman terus dekat. Awalnya berteman terus kalian punya hubungan. Ya, pokoknya sebelumnya itu kalian kayak berteman ya.
Dia tuh selalu welcome sama kamu, entah kamu yang mendekat ke dia atau dia mendekat ke kamu, tapi kalian tuh kayak selalu welcome, apalagi kalau energinya on off ya. Kapanpun salah satu dari kalian muncul gitu ya, salah satu dari kalian komunikasi ya, memulai atau mencari atau memulai mendekat lagi gitu, tetap aja welcome, tetap aja kayak menyambut baik, walaupun kamu sama dia hubungannya kayak gimana gitu ya, tetap aja gitu ya, disambut baik. Dia tuh pengen kayak kamu sama dia suatu saat nanti, entah kapan gitu ya, ada rekonsiliasi atau misalnya ketemu gitu ya, entah kapan kalian berdua ngobrol seru-seruan, have fun gitu ya, entah kemana, yang bener-bener kamu sama dia aja gitu. Mungkin ada energi di mana kayak dia mau mendekat ke kamu ya, mungkin dalam waktu dekat bisa, karena ini di sini ada energi di mana kayak seseorang mau mendekat dalam waktu dekat, kayak dia energinya tuh kayak pengen menuju ke kamu ya. Mungkin dia bisa juga soulmate-nya kamu. Yang tadi aku bilang ada soulmate di sini, ada twin flame juga. Salah satu dari kalian tuh kayak berharap buat bisa dekat lagi, buat bisa ada salah satu yang kembali dan menjadi lebih baik ya. Baru nanti bisa jadi soulmate. Nah, kan ada di sini kartunya kalau sebenarnya tuh dia ngerasa kayak kamu itu seseorang yang layak buat ditunggu. Seseorang yang punya value dan worth it ya. Kadang dia tuh kayak masih energinya itu kayak menunggu kamu kapan gitu ya, semesta mempertemukan kalian. Masih kayak ada energi berharap. Nah, energi soulmate-nya nih strong banget di sini. Ya, kamu sama dia tuh kayak apa ya? Kayak half soul gitu. Kayak kamu tanpa dia tuh apa gitu ya. Dia tanpa kamu tuh juga apa. Kayak kamu ya, kalau sama dia tuh kayak dia nggak usah ngomong apapun, kamu udah ngerti tentang dia, dan dia nggak usah ngomong apapun, kamu nggak usah ngomong apapun ke dia, kamu juga udah ngerti tentang dia. Kayak ada bahasa apa ya, bahasa kalbu kali ya, bahasa kalbu, karena cuma kamu sama dia aja yang ngerti gitu. Pokoknya udah bener-bener saling ngerti deh. Sini ada separation, kamu sama dia tuh udah menjauh. Walaupun udah menjauh, salah satu dari kalian tuh kayak masih berharap, dan salah satu dari kalian kayak masih terikat. Ya, dua-duanya sih, kalau kamu sama dia menjauh kan ada separation. Tapi di antara kalian tuh kayak jiwanya tuh kayak masih mau mendekat terus. Walaupun fisiknya menjauh ya, tapi jiwanya tuh kayak mendekat. Hasrat dan batin kalian juga kayak masih pengen mendekat. Kamu sama dia kalau ketemu tuh kayak apa ya, seneng gitu, have fun bareng, happy bareng, kayak ada romantic feelings di antara kalian sama dia, dan mungkin masih ada yang berharap buat ketemu ya, buat ketemu dan sekadar have fun aja sebenarnya. Yes, ini inisial, huruf, dan zodiaknya seseorang yang sedih kehilangan dirimu. Di sini ada zodiak Aquarius, Scorpio, Virgo, Sagittarius, Libra, Leo, Gemini. Inisial hurufnya ada huruf S, B, I, J, G, K, A, U, V, O, ada huruf N, H, D. Oke, itu aja ya gengs. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Sorry kalau agak kecepatan ngomongnya, soalnya aku mau ada klien ya. Oke, stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.